Berikut ini adalah contoh cara penggunaan program SG absensi. Pertama, buka dulu programnya. Lalu, kita menggunakan user 1 untuk masuk. Passwordnya sama user 1. Klik OK atau bisa LTO untuk shortcutnya. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada menu master, operasional, dan laporan yang akan saya jelaskan kali ini. Pertama, masuk dulu ke menu jam kerja. Di jam kerja ini digunakan untuk membatasi karyawan bisa absen masuk jam berapa sampai jam berapa, lalu absen pulang jam berapa sampai jam berapa. Kalau untuk membuat misal jam kerja baru, kita bisa menekan tombol yang di kanan ini, tombol new, atau bisa tekan ALTN untuk shortcutnya. ALTN, bentar, ALTN. Di kode ini misal kita kasih contoh jam istirahat, misalnya 1, syarat uang makan dan premi kita kasih jam 8 dan pulang jam 17.00. Jam masuk kita samakan sama syarat uang makan dan premi jam masuk. Nah, jam minimal ini kita bisa batasi jam berapa sampai jam berapa. Misal kita masuk jam 8. Nah, jam minimal bisa kita set 30 menit sebelumnya karyawan bisa absen. 07.30. Nah, ini belum 30 menit sebelum jam 8 jam minimalnya. Lalu jam maksimalnya kita set 30 menit setelah jam 8 masih bisa absen. Nah, untuk jam pulangnya sama, kita samakan sama preminya dulu 17.00. Lalu jam pulang minimal kita set 30 menit sebelum 16 menit sebelum jam pulang, dan jam maksimalnya kita set 30 menit setelah jam pulang 17.30. Oke, lalu jam kerja hari Sabtu ini ada Senin sampai Jumat, ada juga jam kerja hari Sabtu. 1, syarat uang makan jam masuknya kita samakan sama Senin sampai Jumat. Jam pulangnya ini kita set jam 1 siang. Lalu jam masuknya sama kayak tadi, makan sama uang makan dan premi. Jam minimalnya kita set 30 menit sebelum 07.30, dan jam maksimalnya 30 menit setelah. Nah, setelah jam pulangnya 13.30, 13 samakan sama uang premi. Lalu minimalnya 12.30 menit sebelum jam pulang, dan 30 menit setelah jam pulang untuk jam finalnya. Kita save contoh. Nah, kalau ini kan salah, kalau mau ngedit tinggal klik tombol ini atau bisa LTE contoh. Oh, ini maksimal cuma 5 karakter. Jadi kita ubah ke CTH aja. LTS lalu close. Nah, di master selanjutnya ada master hari libur. Di hari libur ini kita bisa membuat
hari libur baru tanggal 25 Desember 2023, hari raya, hari Natal ya. Nah, contohnya seperti itu. Lanjut ke master gaji. Di master gaji ini udah ada beberapa inputan. Kita bikin baru inputan CTH atau contoh aja tipe gaji ini tertera misal staff. Nah, pada jam kerja ini kita ambil dari yang tadi. Nah, bisa kita lihat di ini inputannya berubah saat kita mengubah pilihan. Misalnya jam pulang ini berubah. Kita tadi membuat yang CTH, kita pakai preminya misal 50, uang makan, lalu di master selanjutnya master karyawan kita buka nice. Di sini ada dua tab, ada detail dan tab browse. Coba kita buka tab browse dengan tekan LT2. Nah, di sini ada beberapa list karyawan yang sudah ada. Untuk melihat detail karyawan ini, salah satu karyawan, kita bisa klik dua kali di baris karyawannya. Misal baru 2 ini sudah ke tab satu lagi dengan detail karyawan baru 2. Ini ada beberapa informasi tipe gaji juga, sama user ID dan password untuk aplikasi Android-nya. Misal kita bikin baru LTN, kode ini bisa diisi atau bisa dikosongi untuk mengisi otomatis. Kita tab lagi ke nama, misal Andre, nama panggilan John, laki perempuan, aset laki-laki. Di tanggal masuk ini kita bisa tekan ini 15 untuk pilih tanggal manual. Kita bisa mengisi dengan diketik, atau untuk mengisi tanggal hari ini, tanggal 9 bulan 12 2023, kita tekan T, huruf T pada keyboard T. Nah, kita isi otomatis. Tempat tanggal lahir ini cuma contoh, kita tekan T lagi, expired gak perlu diisi, pakai contoh gak perlu diisi. Lalu ke jenis gaji ini ambil dari master gaji yang kita buat tadi. Misal kita tadi buat ini contoh, kalau saat tekan tab ini bakal ditanyain copy data master gaji. Jika oke, maka premi dan uang makan akan diisi otomatis. Tadi kan kita isi premi 50.000 dan uang makan 0, kalau diisi otomatis. Untuk tipe gaji ini nggak bisa diubah karena mengikut ke contoh. Misal TKL kontrak, tab no, ini bakal ngikut ke jenis gaji. Oke, tetap kita ubah lagi ke contoh ya, contoh tab oke. Untuk yang gaji pokok tambahan gaji ke bawah kita abaikan dulu, lalu kita langsung ke user ID dan APK. Ini digunakan untuk login ke aplikasi mobile yang di Play Store. Contoh passwordnya 2345. Nah, untuk log GPS ini digunakan
untuk mengatur karyawan harus login di kantor atau tidak. Jika ditentang, maka karyawan harus login di kantor atau di tempat. Sama pula dengan log time. Log time digunakan untuk absen jam berapa sampai jam berapa, mengikut dengan jam kerja tadi. Di contoh master gaji contoh ini kita tadi menggunakan jam kerja CTH. Jam kerja CTH, jam pulang, jam masuk SD sama jam pulang SD jam 8 sampai jam 17. Nah, itu akan mengikut ke situ. Jadi jika kita tekan log time ini kita centang, maka karyawan hanya boleh absen jam 7.30 di antara jam 7.30 sampai jam 8.30. Nah, setelah absen masuk, absen pertama hari ini, lalu karyawan saat pulang itu hanya boleh absen jam 16.30 sampai jam 17.30. Di bawah sebelum ini atau di setelah ini itu absen tidak bisa masuk. Sudah master, kita close. Lalu di operasional ada dua menu. Kita cek yang check in dulu, check it out. Ini bisa kita lihat range tanggalnya, misal bulan 12 tanggal 1 sampai 31. Oke, nanti bakal kelihatan yang absen ya. Misal kita close dulu, coba yang tanggal bulan 11. Oke, nah ini kita bisa lihat yang absen siapa saja. Di check in out ini ada beberapa data yang ditampilkan: tanggal absen, kode karyawan, jam masuk ini jam absennya, latitude longitude, foto ini nanti tampil di sini jika ada fotonya. Nah, absen tanggal hari ini bisa lebih dari 1. Tentunya di sini tanggal 2 absen, ada 3 absen. Absen masuk, absen pertama akan dianggap sebagai absen masuk, contohnya 755. Dan absen pulang atau absen terakhir akan dianggap sebagai absen pulang, 1601. Oke, terus langsung lanjut di menu berikutnya, absensi di bulan 11. Oke, berdasarkan tanggal, coba kita lihat user yang tadi 001092 di tanggal 2. Ini absen pulang, absen masuk atau check in jam 7.55 dan absen pulang jam 16.01. Oke. Terus di menu berikut ini bisa kita lihat ada new, delete yang tadi, dan delete satu karyawan. Jika misal karyawan baru ini tidak dipakai, akan mendelete satu karyawan ini, dan otomatis di master karyawan juga ikut ke delete. Lalu ini ada tombol hitung ini untuk menghitung gaji. Misal kita cari yang gajinya masih 00, gaji harian dan uang makan 00.
ini misal ini kita hitung update, oke. Nah, otomatis bakal menghitung gajinya. Atau kalau misal itu tadi kan hitung harus select lalu tekan tombol hitung untuk hitung per karyawan. Lalu untuk menghitung semua ini bisa pakai hitung all. Oke. Nah, ini karena banyak di loadingnya agak lama. Semua dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Oke, bisa dilihat di sini proses menghitung awalnya sudah selesai. Oke, ini ada isinya semua ya, udah keisi semua. Tadi kan masih 00, sekarang udah. Lalu data-data ini bisa kita ekspor ke Excel. Tekan tombol ekspor. Ini sudah otomatis ada dan tersimpan di foldernya ya. Sama. Takut program. Nah, atau kalau Excel yang lebih detail per user, jam masuk jam pulang, kita bisa tekan tombol rekap. Jam masuk jam pulang, kita tekan export dan menyimpan di file rekap absensi. Kita lihat di project juga rekap absensi. Atau bisa juga bikin laporan ekspor Excel dalam bentuk seperti ini dengan tombol rekap tadi sampai tanggal 30. Kita close, kembali ke aplikasi, kita close. Di laporan ini ada karyawan tidak masuk, misal tanggal hari ini. Kita bisa cek karyawan yang tidak masuk atau tidak. Nah, di sini